out the door and try to kiss, can't find this no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarifah Nur Aziz dari kelas 10 THJ 2. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat fungsi logika dan fungsi matematika di pelajaran informatika dan menggunakan aplikasi Excel. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke aplikasinya. Lalu kalian bisa langsung membuat dokumen atau file baru di sini, tapi saya sudah membuatkan filenya. Nah, terlebih dahulu fungsi logika itu ada 4. Yang pertama ada fungsi not, yang kedua fungsi and, yang ketiga fungsi or, dan yang keempat fungsi if. Langkah pertama untuk kita membuatnya yaitu kita membuat judulnya terlebih dahulu. Untuk membuat judul, kita akan memblok dari A sampai H. Lalu kita klik Merge and Center. Nah, lalu sini kita bisa tulis judulnya yaitu fungsi logika. Nah, fungsi logika yang pertama itu fungsi not. Fungsi not adalah kondisi kebalikan atau bukan atau tidak atau antonim negasi nilainya benar atau salah. Nah, di tabel sini kita sudah menuliskan judulnya kondisi dan sebelahnya not. Di sini kita mengisi angka 1, di bawahnya 0. Nah, untuk mengisi tabel not, kita menggunakan rumus yaitu sama dengan not buka kurung, lalu kita klik buka kurung, lalu kita klik isi kondisi tabel pertama, lalu kita tutup kurung dan kita enter. Nah, di sini akan keluar isinya false. Kenapa dia false? Karena dia kondisi kebalikan. Jadi di sini kebalikan dari benarnya. Nah, di sini kita bisa langsung tarik ke bawah saja yang ada tanda panah, tanda tambah warna hitam, lalu hasilnya akan keluar otomatis. Nah, yang kedua fungsi n. Fungsi n kondisi menggabungkan dua statement dengan hasil eksekusi benar atau salah, disebut konjungsi. Nah, untuk di tabel statementnya kita akan menulis umur Sarifah, lalu di sebelahnya ada umur Isa. Nah, di sini kita bisa mengisikan misalnya ada 15, di umur Sarifah 15, di umur Isnya 25. Nah, di tabel logika pertamanya kita tulis angka 1, 1, 0. Lalu di logika kedua adalah 0, 1, 0, 1. Nah, di tabel n kita menggunakan rumusnya kembali. Rumusnya yaitu sama dengan n buka kurung, lalu kita pencet umur Sarifah lebih kecil daripada umur Ica. Nah, lalu kita akan memberinya tanda di kondisi kedua. Di sini ada dua kondisi. Di sini itu kenapa dia membuat dua kondisi? Di sini kan ada logika satunya 1 dan logikanya duanya 1. Nah, sini itu artinya satu itu benar-benar. Jadi kalau misalnya 0 itu salah. Jadi kebalikannya gitu kesalahannya. Nah, di sini kita kasih tanda titik koma, itu tergantung dari laptop kalian juga. Lalu umur Ica lebih besar daripada umur Sarifah. Lalu kita tutup kurung dan kita enter. Nah, di sini akan keluar hasilnya true karena 1 dengan 1 itu hasilnya benar. Nah, kita bisa tarik ke bawah. Nah, di sini akan keluar hasilnya. Lalu kita lanjut ke fungsi 3, yaitu fungsi or. Fungsi or adalah kondisi menggabungkan dua statement atau lebih dengan hasil eksekusi benar atau salah, bisa disebut disjungsi. Nah, untuk di tabel statement kita sama seperti tadi, umur Sarifahnya kita tulis 15, lalu di umur Ica
di logika kedua nih 0, 1, 0, 1. Nah, kita masukkan rumusnya kembali, yaitu sama dengan for buka kurung umur Sarifah lebih kecil daripada umur Ica. Lalu kita kasih titik koma, umur Ica lebih besar daripada Sarifah. Lalu tutup kurung dan kita enter. Nah, sini kita bisa tarik seperti tadi lagi. Untuk yang keempat yaitu fungsi if. Fungsi if adalah implikasi dari suatu statement untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, di sini kita bisa tulis nama siswa. Nah, di sini bisa kita tulis namanya Sarifah, ada Ica, ada Fatia. Nah, lalu di nilai importnya misalnya di Sarifah itu ada 95. Lalu di Ica 80, di Mutia 75. Nah, untuk di tabel kondisi kita di status kita menggunakan rumusnya, yaitu sama dengan if buka kurung nilainya, lalu kita kasih lebih besar daripada nilai tuntasnya, yaitu 75. Lalu kita kasih titik koma, titik atas, tuntas, titik koma kembali, dan kutip atas, remedial, dan kutip atas lagi. Baru sini kita bisa tutup kurung dan kita enter. Seperti sini kita lupa menambahkan rumusnya, itu samping lebih besar kita menambahkan sembarangan. Nah, di sini tuntas kutip atas lalu titik koma, lalu kita enter. Nah, sini akan keluar hasilnya dan kita bisa tariknya seperti tadi. Atau kalian juga mau nulis rumusnya kembali juga bisa. Lalu untuk di tabel grade kita menggunakan rumus if juga. Rumusnya adalah sama dengan if buka kurung klik nilainya, lalu lebih besar daripada 75. Di sini kita menulisnya seperti ini, sama dengan 90 titik koma kutip atas A, kutip atas kembali, dan titik koma, lalu if. Di sini kalian bisa menulisnya sampai ke 60. Setelah itu nilainya buka kurung nilai importnya, lalu lebih besar daripada 80 tuh B, titik koma kembali, if lagi, buka kurung nilai import, lalu lebih besar daripada 70, C, lalu titik koma kembali, if lagi, buka kurung nilai import, lalu lebih besar sama dengan 60, titik koma kutip atas D, dan tutup kurung.
Nah, kita bisa tarik seperti ini dan lanjut kita ke tabel peringkat. Di sini kita menggunakan rumus if juga. Tidak, kita membuat rumusnya itu sama dengan rank buka kurung, lalu kita klik nilai informnya, lalu kita kasih titik koma dan kita blok semua nilai informnya, lalu kita ubah dia ke dolar. Kita bisa memanjatnya F4. Nah, lalu kita titik koma 0 titik kurung. Nah, di sini coba kita tarik ke bawah. Nah, sini akan keluar hasil peringkatnya. Nah, di sini supaya terlihat enak dipandang, kita bisa mengubahnya jadi rata tengah. Nah, jadi inilah hasil dari fungsi logika. Nah, jika kalian bertanya ini, bagaimana cara mewarnai tabel tersebut? Kita bisa membloknya, lalu kita beri warna di sini. Dan kalian bisa memilih warna di sini. Dan untuk menambahkan tabelnya, kalian bisa pencet di sini, lalu kalian blok terlebih dahulu, kalian blok dulu, lalu kalian klik ini dan kalian ambil all borders. Nah, sini akan nanti langsung keluar tabel seperti ini. Sekian penjelasan dari saya. Ini dia hasil dari fungsi logika. Lanjut ke fungsi matematika. Yang pertama, sama seperti tadi, kita membuat judulnya terlebih dahulu. Kita mark and center, lalu kita beri judul fungsi matematika. Lalu di sini tuh ada 3 tabel. Yang pertama judulnya operasi, yang kedua persamaan, yang ketiga hasil eksekusi. Untuk di tabel operasi kita menulisnya perkalian, pembagian, penjumlahan, lalu pengurangan, dan yang terakhir perpangkatan. Nah, di sini kita akan menulisnya kutip atas lalu sama dengan 5 dikali 2. Tanda kali kita ganti dengan tanda bintang. Untuk yang di bawahnya, kutip atas sama dengan 5 pembagian, berarti 5 dibagi 2. Lalu penjumlahannya itu kutip atas sama dengan 5 ditambah 2. Lalu pengurangan 5 dikurang 2. Lalu perpangkatan kutip atas sama dengan 5 pangkat 2. Nah, untuk hasil eksekusi kita bisa langsung menulis seperti ini, sama dengan 5 dikali 2, lalu kita pencet enter. Nah, di sini kita menulisnya sama seperti tadi, sama dengan 5 dibagi 2, enter. Lalu yang ke penjumlahan sama dengan 5 ditambah 2, enter. Lalu sama dengan 5 dikurang 2, dan yang terakhir perpangkatan itu sama dengan 5 pangkat 2, lalu kita pencet enter. Nah,
hasilnya. Lalu kita bisa memberinya warna seperti yang fungsi logika tadi. Nah, sekian dari fungsi matematika. Nah, di sini kita bisa membuatnya rata tengah supaya dia terlihat bagus. Nah, jadi beginilah hasil dari fungsi matematika. Sekian penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih.